Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nauli Sinaga, SEMSI. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan nomor NIDN 01 11 01 8302. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Praktikum Analisis Laporan Keuangan. Di mana Praktikum Analisis Laporan Keuangan ini adalah mata kuliah yang ada di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah Praktikum Analisis Laporan Keuangan yaitu setelah mengikuti mata kuliah Praktikum Analisis Laporan Keuangan, diharapkan mahasiswa program studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia dapat mampu memahami serta terampil menganalisis kondisi keuangan dengan berbagai macam metode mengenai ruang lingkup laporan keuangan, yaitu analisis vertikal, analisis horizontal, common size, analisis indeks Peseri, analisis Dupont, dan analisis Altman. Berikut ini adalah materi bahan ajar selama 1 semester yang diikuti antara lain pertemuan pertama, teori analisis laporan keuangan, analisis vertikal laporan keuangan, analisis horizontal laporan keuangan, common size, analisis indeks Peseri, analisis trend, analisis rasio, analisis break-even point, analisis perubahan laba kotor, analisis Dupont, analisis penggunaan modal kerja, analisis sumber penggunaan gas, dan yang terakhir analisis Altman-Score. Untuk sistem pengajaran masih menggunakan sistem daring atau online dengan menggunakan berbagai macam media, diantaranya SPADA yang digunakan di Universitas Prima Indonesia, kemudian dengan menggunakan Zoom meeting, dan terakhir dengan menggunakan WhatsApp group untuk bisa berdiskusi apabila ada mahasiswa yang ingin menanyakan terkait dengan materi-materi yang sudah di-share yang diajarkan pada sesi perkuliahan. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu penyampaian metode analisis laporan keuangan kepada mahasiswa. Di sini kita berdiskusi dengan membahas contoh-contoh kasus. Mahasiswa diperkenankan untuk melakukan sesi tanya jawab tentang penggunaan metode-metode tersebut. Di awal sesi, saya memberikan pretest pada setiap topik pembelajaran dan memberikan post-test di akhir pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini agar mahasiswa mampu memahami serta terampil menyelesaikan kasus-kasus keuangan dengan menggunakan berbagai metode analisis laporan keuangan. Kriteria penilaian mahasiswa dengan bobot masing-masing yaitu kuis 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Berikut ini adalah cuplikan proses belajar mengajar mata kuliah Praktikum Analisis Laporan Keuangan. Lalu, tempat kalian udah recording in progress? Dah? Dah ya, Ibu share screen dulu lagi. Oke, berarti Ibu mulai ya. Kelihatankah? Kelihatan? Soalnya di tempat Ibu kok gede sekali. Lihat dulu di tempat kalian kayak mana. Coba balikkan dulu satu. Handphonenya nggak apa-apa. Oh iya, berarti tempat Ibu yang ini. Ada.
Walah, kenapa ini nggak nampak? Oke. Bentar ya, ini masih ini ya. Oke, gini aja. Bentar ya, Ibu atur dulu ininya. Oke, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi ya. Pagi, Bu. Hari ini pada puasa. Banyak yang nggak puasa ya, kayaknya lemas-lemas aja. Oke, hari ini mata kuliah kita praktikum analisis laporan keuangan. Judul hari ini kita akan membahas tentang rasio likuiditas. Nah, pada semester lalu kita akan telah mempelajari tentang rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas adalah rasio menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Saya mau nanya dulu untuk merefresh pengetahuan kalian semester lalu. Kewajiban jangka pendek itu ada di laporan keuangan yang mana ya? Ada yang tahu? Harus ada yang tahu loh. Ya, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Roli bisa jawab, Roli. Ada? Atau ada yang mau jawab? Masa satu kelas nggak ada yang jawab sih? Wah, berarti satu kelas ini masih mungkin lupa ya kewajiban jangka pendek ada di mana. Oke, sekarang saya akan mengingatkan kembali. Kewajiban jangka pendek itu ada di laporan neraca ya. Di sini kita bahas dulu tentang tujuan rasio likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek pada saat ditagih. Yang kedua adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek untuk aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang keempat, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang kelima, sebagai alat perencanaan ke depan. Dan keenam adalah untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan pada waktu tertentu. Nah, di sini kita lihat adalah jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio. Ya, current ratio itu adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo yang akan ditagih secara keseluruhan. Sekarang ini ada rumusnya, tolong dicatat dulu rumusnya, yaitu current ratio adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Ini coba ada soal dan saya ingin kalian untuk menjawabnya. Saya tunggu ya jawabannya. Tadi udah ingat kan rumusnya aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar.
Ayo, siapa yang sudah dapat jawabannya? Tadi belum kedengaran suaranya. Siapa tadi yang mau jawab? Nyalakan speakernya. Karuto nggak kedengaran. Apa ada yang kedengaran apa yang dibilang Karuto? Enggak, Bu. Coba nyalakan dulu. Atau coba yang lain, kalau mungkin suara Karuto mungkin sinyalnya kurang ini. Tadi siapa? Coba ada? Ada? Harus ada dong yang bisa jawab. Bu, saya enggak menjawab. Ya, silakan. Ibu, kalau menurut saya jawabannya itu 1,4545. Oh, 1,45 ya. Oke, kita lihat ya. Ya, di sini memang jawabannya 1,45. Itu didapat dari aktiva lancarnya 3.200.000 dibagi dengan 2.200.000 hasilnya 1,45. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan untuk kita lihat ke slide nomor berikutnya. Ini ada soal lagi. Sebentar ya. Nah, di sini ada laporan neraca UD Merah Putih. Tolong dibaca, kita cari lagi tentang current ratio.
Oke, ada yang mau jawab? Udah dapet? Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Aurelia Gilsitorus, izin menjawab. Eh, hasilnya yaitu 1,8337 didapat dari total aktiva dibagi aktiva, kewajiban lancar. Didapat dari aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancarnya, yaitu 164.120.000 dibagi dengan 89.500.000. Terima kasih, Bu. Ya, makasih ya atas jawabannya. Eh, Kamu menyimak ya apa yang saya jelaskan tadi. Ya, memang current ratio didapat dari 164.120.000 dibagi dengan 89.500. Ini ya, 1,8337. Oke, tadi kita bicara tentang current ratio, sekarang kita akan membicarakan tentang quick ratio. Nah, di sini quick ratio itu adalah rasio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Kalau tadi kan current ratio kita aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, sekarang aktiva lancar kita kurangkan dulu dengan persediaan. Ya, rumusnya current ratio dikurangin inventory atau persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kita masih dengan soal yang sama ya semua. Nah, ini dengan angka 3.200.000 aktiva lancarnya tolong dicari ya. Kalau yang mau bertanya tinggal aktifkan speakernya ya. Ada yang bisa menjawab? Ini Ibu, saya konten bisa kita. menjawab. Oh, Bu, jawabannya itu menurut saya 1,4545. Itu didapat dari current aslinya 3.200.000 didapat dari aktiva lancar dikurangi inventory. Namun di sana inventory tidak ada. Jadi dikurangi 0 dibagi dengan hutang lancar dapat dari kewajiban lancar 2.200.000. Ya, ini untuk kasus yang ini karena dia tidak mempunyai nilai persediaan, berarti hasilnya sama dengan hasil yang current ratio yang tadi. Ya, sampai di sini mengerti ya, kira-kira ya. Karena tadi soal yang pertama sudah, kita masuk ke yang soal yang kedua, masih soal yang tadi yang sama. Dilihat dari UD merah putih, berapakah quick ratio-nya? Silakan dicari. Yang bisa menjawab tolong nyalakan ya speakernya dulu. Baiklah Ibu, izin menjawab. Jawabannya adalah
1,610. Didapat dari aktiva lancarnya 164.120.000 dikurangi persediaan barang dagangnya yaitu 20 juta, didapat hasil 144.120.000 dibagi dengan kewajiban jangka pendeknya yaitu 89.500.000 sehingga didapat hasil 1,610. Terima kasih, Bu. Ya, makasih atas jawabannya. Benar jawabannya ya. Aktiva lancarnya kan 164.120.000 dikurangi dengan persediaannya yang 20 juta baru dibagi dengan 89.500. Nah, tadi kita udah bicara tentang rasio likuiditas. Sekarang saya memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai tentang rasio likuiditas. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Desiana Samosir. Saya ingin bertanya, mengapa rasio likuiditas paling penting untuk mengukur performasi keuangan, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desiana ya. Desiana kan? Oke. Di sini kenapa likuiditas paling penting bagi perusahaan karena ini menentukan keberlangsungan suatu perusahaan. Jadi perusahaan dalam menjalankan perusahaan dia membutuhkan operasional. Nah, operasional didapat dari mana? Dari yang aktiva lancar. Jadi kalau misalnya perusahaan yang tidak memiliki aktiva lancar itu dikatakan berarti dia sulit untuk membiayai suatu perusahaan. Maksudnya membiayai operasionalnya, kegiatan sehari-hari. Nah, bisa dimengerti, Desiana? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang mau ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, suaranya keraskan dikit ya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Saya ingin bertanya, likuiditas itu kan kemampuan perusahaan membayar hutang dengan aset lancar kan, Bu? Pertanyaannya, bagaimana jika suatu perusahaan nggak punya aset lancar yang besar? Terima kasih. Oh, baiklah. Jika perusahaan tidak memiliki aset lancar yang besar, itu bisa disikapi ketika untuk membayar. Kan ada kegiatan operasional, contohnya membayar hutang jangka pendek. Nah, jika misalnya perusahaan tidak mempunyai cukup uang untuk membayar hutang jangka pendek, disarankan untuk tidak membayar semuanya. Ya, atau misalnya itu contoh untuk membayar hutang ya. Tapi kalau misalnya kita ingin membeli suatu barang juga, ya kan, membeli barang, misalnya kita membutuhkan uang tunai, berarti kan tidak semua bisa kita bayar dengan uang tunai. Bisa aja kita dengan menerbitkan utang yang baru. Ya, jadi cara menyikapinya seperti itu. Yang penting tidak perlu kita membayar untuk yang semuanya, karena nanti ketika kita bayar semuanya, bisa jadi perusahaan tidak memiliki lagi aset lancarnya, contohnya kas. Bisa dimengerti jawaban dari Ibu? Bisa? Tadi Aulia, oh ya Aulia. Jaringannya kurang bagus ya Aulia ya. Iya, bisa, Bu. Bisa Makasih, ya. Bu. Nah, tadi kan sebelum kita memulai perkuliahan, kalian sudah mengisi pretestnya kan? Iya, Bu. Nah, karena sesi perkuliahan kita udah saya terangkan melalui Zoom dan sudah ada sesi tanya jawab. Setelah kita melakukan video Zoom, tolong saya minta kalian semua untuk mengisi post test kita ya. Jangan lupa diisi post testnya. Setelah itu baru kalian jangan lupa juga untuk mengabsen presensi kalian yang ada di Zoom.
Ya, jangan lupa ya. Sekian saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu.